Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudariku sekalian yang saya muliakan, udah boleh duduk sekarang? Iya, udah. Nabi sempat ditolak seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi kenapa kemudian Halimah dan Abu Duaib dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai yang tertulis dalam sejarah ibu susu, bapak susu, keluarga susunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebabnya adalah karena nih teman-teman saya sekalian, ucapannya Abu Duaib dan ucapannya Halimah, la'allahu nismatan mubarakah. Siapa tahu Nabi Muhammad, siapa tahu anak ini, yaitu bayinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nismatan mubarakah, seseorang yang membawa keberkahan. Allah memilih Abu Duaib dan Halimah menjadi keluarga yang menyusui Nabi Muhammad adalah karena mereka nggak ngarep duit. Mereka nggak ngarep duit, teman-teman. Mereka udah paham dari awal bahwasanya mereka dengan menyusui bayi Muhammad nggak bisa dapat duit. Bapaknya udah meninggal kok. Mereka nggak bilang, ya udah deh, Halimah kita susuin aja bayi Muhammad, siapa tahu ada warisannya. Nggak gitu. Nggak ngarep warisan. Nggak ngarep siapa tahu ntar kakeknya yang bayar, atau siapa tahu ntar pamannya yang bayar, atau nanti kita jebak aja, kalau udah kita susuin juga, mau nggak mau kan dibayar juga, ntar bilnya belakangan, misalnya gitu, tagihannya belakangan gitu. Enggak gitu. Mereka dari sejak awal yang mereka bilang adalah la'allahu nismatan mubarakah. Siapa tahu bayi ini, boleh diam, boleh tenang. Kalau ibu-ibu tetap bicara, saya agak kesulitan buat konsentrasi. Tolong bantu saya dengan diam. Dari sejak awal mereka itu nggak ngarep sesuatu yang lain, apalagi sesuatu yang duniawi. Tapi yang mereka harapkan adalah la'allahu nismatan mubarakah. Siapa tahu anak ini adalah anak yang membawa keberkahan. Berkah yang mereka cari dari Nabi Muhammad. Dan saya kasih tahu, tidak ada siapapun yang lebih bisa mendatangkan keberkahan dari Nabi Muhammad. Ini temanya nih kan, hidupkan sunnah, maka hidupmu akan
mendapatkan keberkahan. Gimana tadi judulnya? Hidupkan sunnah Rasulullah meraih keberkahan. Hidupkan sunnah raih keberkahan. Kan begitu? Gak ada yang lebih bisa mendatangkan keberkahan daripada baginda kita Nabi besar Muhammad. Bu, karena dari awal Halimah niatnya bukan mau duit, makanya Allah pilih kamu kayak begitu. Kamu dalam hidup kamu nih hati-hati meniat. Kalau dari awal niat kamu adalah urusan duit, bisa jadi kamu dapat duitnya, bisa jadi enggak. Tapi yang pasti kamu enggak akan dapat berkah. Dan Bu, kalau bicara duit, duit itu bisa didapat dari berbagai macam cara. Tapi berkah adanya cuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih berkah tuh cuma Allah. Ustazah, bicara berkah, apa sih berkah? Nih saya kasih tahu dulu. Apa itu berkah? Kita kan sering banget nih nyari berkah. Betul nggak? Saudaraku sekalian saya muliakan, apa itu berkah? Berkah ai ziyadatul khair. Berkah adalah tambahnya kebaikan. Nih Bu nih, umur itu nggak penting panjang Bu, tapi yang penting berkah. Umur yang berkah, nih ada orang umurnya 40 tahun. Tapi umur 40 tahun itu dia nggak ngapa-ngapain dalam umurnya. Ya kayak kawinannya itu juga rumah tangganya ya biasa-biasa aja. Ntar dia ngomel sama lakinya, lakinya ntar ngomel sama dia, ntar dia ngomel sama anaknya, anaknya ntar ngambek sama dia. Gitu aja hidupnya. Berasa nggak tuh kayak siapa? Umurnya udah 40 tahun tapi kayak nggak ngapa-ngapain dalam hidup gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau tanyain ibadah yang istiqomah cuman sholat fardu doang. Tahajud istiqomah apa enggak? Kadang-kadang. Kadang-kadangnya gimana? Kadang-kadang tahajud 30 hari libur. Panjang bener liburnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hidup nggak berkah. Jangan sampai hidup kamu kayak begitu. Umur itu Bu, umur tuh nggak penting panjang, penting berkah. Ibu-ibu sekalian, tahukah kamu wanita paling mulia dalam Islam bernama Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaki ya Fatimah sayyidah nisa ahlil jannah. Sesungguhnya engkau wahai Fatimah pemimpin wanita surga. Bu, umurnya waktu meninggal dunia hanya 29 tahun saja. 29 tahun umurnya waktu meninggal dunia, tapi berkah, usia yang berkah, sehingga 29 tahun tapi menorehkan sejarah yang sangat indah. Ahli ibadah, perempuan paling dicinta dan mencintai Nabi Muhammad, ibu yang paling solehah, anak yang paling berbakti. Tuh umur berkah. Bu, badan kita nih Bu nih nggak perlu besar. Yang perlunya adalah badan yang berkah.
Ibu ya, badan yang berkah tuh badan yang kayak gimana? Badan yang kalau diajak taat gampang, tapi diajakin maksiat susah. Tuh berarti badannya berkah. Ibu-ibu saudaraku sekalian, anak kamu punya keluarga, itu Bu nggak penting banyak, yang penting berkah. Kamu punya suami, nggak penting banyak. Kamu punya suami satu aja Bu, kan begitu ya? Yang penting punya suami yang berkah. Apa-apaan tuh yang penting berkah. Harta nih Bu, harta, duit. Ibu nggak penting banyak, percaya saya. Percaya saya. Duit tuh Bu nggak penting banyak, yang penting berkah. Duit yang berkah tuh yang kayak gimana? Yang kalau dipakai buat taat, ada aja gitu jalannya. Tapi begitu dipakai buat maksiat, nggak bisa aja gitu. Itu namanya duit yang berkah. Ibu-ibu sekalian, dipakai buat hadir majelis ada, dipakai buat bahkan nyumbang majelis ada, dipakai buat sedekah ada, dipakai buat bantu keluarga ada, dipakai buat berangkat umroh ada. Ibu-ibu sekalian, itu namanya uang yang mubarakan, harta yang berkah. Dipakai buat nyekolahin anak ada, dipakai buat biayain pendidikan anak kita ada, dipakai buat nyenengin anak ada. Itu namanya uang yang berkah. Ibu, ada banyak orang-orang duitnya banyak Bu, tapi dipakai buat kebaikan susah banget keluarnya. Tapi giliran dipakai buat kemaksiatan, dipakai buat jalan dosa, lancar bener keluarnya. Kadang duitnya banyak, tapi akhirnya dipakainya buat, naudzubillah, bayar polisi karena anak ketangkep narkoba. Itu duit yang kayak beginian nih, duit-duit yang gak berkah nih. Duit yang gak berkah. Anak gak bisa naik kelas, akhirnya kemudian nyuap sekolah. Itu namanya duit yang gak berkah. Tapi kalau duit yang berkah tuh dipakainya buat barang bagus semuanya. Ini yang dicari sama Halimah. Halimah As-Sa'diyah ketika mengambil bayi baginda kita Nabi besar Muhammad. Saya ceritakan kelanjutannya. Indah luar biasa. Ibu dengerin, jangan cuman pakai telinga, tapi pakai mata hati. Pakai telinga hatimu. Ceritanya Halimah. Katanya Halimah, saya pun begitu sepakat sama suami, kita ambil aja deh bayi Muhammad, la'allahu nismatan mubarakah, siapa tahu dia adalah anak yang bawa berkah. Saya pun menuju rumahnya Aminah. Saya masuk di sana tuh saya bilang, Aminah, saya udah diskusi sama suami, kami bersepakat untuk mengambil bayi Muhammad untuk kami bawa, kami susui di tempat kami 2 tahun. Aminah bilang, kamu udah saya kasih tahu Halimah sebelumnya, saya ini nggak punya suami, jadi kamu kalau ngambil bayi saya nggak ngerti gimana bayar kamu, saya nggak punya papa Halimah. Saya seorang perempuan yang gak punya uang.
saya nggak punya harta buat bayar kamu. Bu, Halimah bilang, nih Bu, dari zaman dulu tuh ternyata perempuan emang kebagi dua. Ada yang mata duitan, ada yang nggak mata duitan. Dan ternyata Bu, dari zaman dulu perempuan-perempuan beruntung adalah perempuan-perempuan yang enggak mata duitan. Nih, kamu liatin. Kalau kamu lihat diri kamu masih mata duitan sampai sekarang, hati-hati, hati-hati. Khawatir tidak menjadi perempuan yang beruntung. Hati-hati, hati-hati. Halimah, Bu, begitu dibilang Halimah, kamu udah saya kasih tahu saya nggak punya suami, jadi saya nggak bisa bayar kamu nih Halimah. Halimah bilang, Aminah kamu jangan pikirin masalah bayarannya. Saya mau ngambil bayi kamu nih Halimah, Aminah tidak berharap bayaran. Saya ataupun suami saya nggak berharap bayaran. Saya hanya berharap anak ini membawa keberkahan dalam kehidupan kami. Bu, itu diomongin sama Halimah dalam keadaan Halimah perlu banget sama duit sebenarnya, karena dia lapar, suaminya lapar, anaknya lapar, sampai semalaman gak bisa tidur nyenyak, nangis sepanjang malam karena kelaparan. Dan Halimah bisa bilang, saya gak ngarep duit dengan saya menyusui anakmu ini. Yang saya harapkan adalah dia seseorang yang membawa keberkahan. Ibu-ibu siku sekalian saya muliakan, Aminah bilang, kalau itu tujuanmu Halimah, kamu nggak salah. Anak ini adalah anak yang sangat membawa keberkahan. Saya bahkan nggak tahu kalau saya hamil dia, karena semua kesakitan saya nggak ada. Kesakitannya perempuan hamil nggak saya rasakan. Justru malah yang asalnya saya sering sakit perut, sering masuk angin, sering sakit kepala, begitu hamil hilang semua sakit saya, berkahnya anak yang saya kandung ini. Oh, Aminah Halimah senang banget tuh. Dia kemudian dibilang, silakan ambil bayi Muhammad. Ada di dalam kamar itu, saya akan siapkan pakaiannya. Bu, Halimah menuju tuh kamar. Disibak kamar tersebut, subhanallah, bayi Muhammad ada di sana. Umur 3 hari Bu, bayinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba nih kenalan sama Nabi Muhammad dari sejak usianya 3 hari. Halimah cerita, saya sibak kamar tersebut, saya lihat seorang bayi sedang tergeletak di atas tempat tidur itu. Bayi tersebut usianya baru 3 hari. Tapi begitu saya sibak ruangan itu, bayi itu melihat kepada saya. Kemudian dia tersenyum. Saya nggak pernah lihat ada bayi umur 3 tahun, itu umur 3 hari, umur 3 hari yang seperti itu keadaannya. Biasanya anak bayi 3 hari tuh Bu tuh belum bisa lihat, belum bisa juga, kalau dengar udah bisa ya, tapi belum bisa lihat, belum bisa menyadari kehadiran seorang. Ini enggak. Nabi Muhammad dari usia 3 hari, dia udah bisa langsung lihat siapa yang berdiri di situ, kemudian dia udah senyum. Halimah bilang, saya pun gak tahan hati. Saya ketika ngelihat bayi tersebut, saya kayak bukan ngelihat anak orang, tapi saya kayak ngelihatnya anak saya sendiri. Hati saya dipenuhi dengan kerinduan, kayak dia adalah anak
Saya yang udah lama pergi, kemudian saya berjumpa lagi dengannya. Saya pun menuju kepada bayi kecil tersebut. Kemudian saya ambil bayi tersebut, saya dekap. Bayi itu saya dekap dalam pelukan saya. Saya dekap bayi tersebut. Entah dari mana air mata saya bercucuran. Saya berasa rindu sekali dengan anak ini. Saat itulah keberkahan pertama terjadi. Air susu saya yang semula kering, nggak ada isinya, mendadak menjadi banyak. Saya pun duduk, kemudian mulai menyusui bayi tersebut. Saya mulai dari yang kanan. Dan biasa ibu-ibu tuh kan, kalau nyusu suka ganti-ganti. Dia bilang sesudah beberapa waktu yang cukup, saya pun pindahkan kepada yang sebelah kiri. Dia gak mau nyusu. Dia berhenti nyusu. Wah, kamu sudah kenyang, nak. Saya pindahkan lagi ke sebelah kanan, dia mau nyusu lagi. Loh, kamu masih lapar ternyata. Saya pindahkan lagi ke sebelah kiri, dia berhenti nyusu. Dia hanya mau dari yang kanan ternyata. Belakangan saya baru ngerti rupanya bayi kecil ini sudah mengerti berbagi. Ia menyisakan yang kiri untuk saudaranya yang ada di tenda, anak saya sendiri. Ibu-ibu sekalian, dibawa sama Halimah menuju ke tenda. Subhanallah, begitu ada di tenda, untanya meringkik, untanya mengembik, mengunta. Apa ya suaranya unta atau apa? Bahasa kita nggak lengkap nih. Apa karena nggak ada unta apa gimana? Meringkik bukan kuda ya. Mengembik bukan kambing. Apa nih? Mengaum. Bersuara untanya. Akhirnya suami saya keluar menuju ke unta tersebut, ada apa gitu. Ternyata air susunya mendadak banyak. Suami saya langsung memerah air susu tersebut. Kami minum air susu unta tersebut sampai kenyang. Dia bilang subhanallah, ternyata bayi Muhammad memang segitu memberi keberkahannya. Besok paginya kami pun pulang bersama dengan 70 perempuan-perempuan yang sudah bawa bayi masing-masing. Suami saya ama bawa anak saya naik untanya, sementara saya bersama dengan bayi Muhammad naik keledai. Dia bilang keledai yang saya naiki kemarinan itu paling belakang karena udah paling lemah. Keledainya itu paling lemes lagi tuh, paling lemah. Dia bilang begitu saya bawa bayi Muhammad bersama dengan saya dalam gendongan saya, keledainya tiba-tiba ngebut. Sampai teman-teman saya tuh pada teriak-teriak, Halimah keburu beli keledai yang baru. Saya bilang enggak, ini keledai yang kemarin. Mana mungkin, yang kemarin kan paling belakang, sekarang kok bisa kayak begitu? Iya nih, saya sendiri lagi aneh nih. Begitu ada bayi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
semua menjadi penuh dengan keberkahan. Inti yang mau saya sampaikan kepadamu ini adalah bahwa kamu kalau kepengen hidupmu penuh dengan keberkahan, hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupanmu. Bu, kalau kamu kepengen hidupmu penuh dengan keberkahan, hadirkan Nabimu Muhammad. Hadirkan Nabimu Muhammad di dalam kehidupanmu itu dan liatin, hidup kamu akan mulai terarah. Hidup kamu nanti akan berlimpahan keberkahan. Gimana caranya Ustazah menghadirkan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita? Caranya adalah dengan menghidupkan sunnahnya. Gimana caranya tapi menghidupkan sunnah? Nih dengerin saya. Yang paling sederhana, yang paling mudah untuk kamu lakukan, maksudnya yang paling penting buat kamu lakukan. Pertama, hadirkan Nabi Muhammad di dalam caramu memperlakukan harta, dalam caramu mencari harta dan mengeluarkan harta. Hadirkan sunnah Nabi Muhammad di dalamnya. Jangan pernah tertarik sama harta yang haram. Bu, jangan pernah tertarik sama harta yang haram. Begitu kamu tertarik sama harta yang haram, itu artinya kamu memilih jalannya setan. Dan kalau kamu memilih jalannya setan, artinya kamu sedang memilih untuk meninggalkan jalannya Nabi Muhammad. Harta warisan punya saudara kamu ambil. Itu artinya kamu lagi memilih jalannya setan. Kalau kamu memilih jalan setan, Bu, artinya jalannya Nabi Muhammad sedang kamu tinggalkan. Ibu-ibu sekaligus sekalian yang saya muliakan, kamu lagi bersih-bersih rumah, ternyata kamu ketemu dompetnya tamunya suamimu. Kamu buka, duitnya banyak. Akhirnya kamu ambil berapa lembar. Kemudian kamu bilang sama suami, dompetnya teman bapak tuh ketinggalan. Pak, kembaliin. Suami kamu nggak tahu aja tuh, udah ada berapa lembar yang masuk ke dalam dompet kamu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, atau yang paling sering terjadi, ibu-ibu nyuciin bajunya suami, di saku bajunya kamu ketemu duit. Mana tuh duit dilipet-lipet? Wah, kayaknya dia nggak berasa nih kalau hilang. Ustazah, bukankah dalam harta suami ada harta istri? Iya, itu kalau dia kasih. Tapi kalau di saku ya berarti punyanya dia lah, Bu. Ibu-ibu sekaligus sekalian, jangan kemudian kamu tilep tapi kemudian bikin suami jadi suudzon sama orang lain. Hati-hati, hati-hati. Teman-teman sekaligus sekalian, duit yang haram itu, Bu, enggak akan ada berkahnya. Apalagi kalau sampai karena tuntutan dari dirimu,
Suamimu akhirnya berani-berani mencari uang dengan jalan yang haram. Ada nipu orang, ada bohongin orang, ada mencari jabatan dengan cara menyuap, ada hal-hal yang haram-haram lain yang dikerjakan oleh suamimu tersebut. Gara-gara kamu nuntut, pokoknya saya nggak mau tahu ya. Minggu depan saya sudah harus punya iPhone 17. Pokoknya saya nggak mau tahu. Nih nanti nih akhir tahun ini nih bulan depan anak kita udah harus ikutan jalan-jalan ke luar negeri barengan sama teman-temannya. Kalau enggak dia nanti bakalan malu. Pokoknya kita harus dapat duitnya dengan cara apapun dah. Mau nyuri kayak mau apa, astagfirullah. Kalau gara-gara tuntutan dirimu, suamimu sampai kemudian berani-berani sama uang yang haram, ngebohongin orang, nipu orang, ngambil haknya orang. Saudaraku sekalian, dengerin katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yubali min ayyi babin dakhala alaihi rizq lam yubalillah min ayyi wadin min audiyati jahannam ahlakah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang enggak peduli dari mana rezeki datang, lewat pintu yang mana rezeki datang ke dalam dirinya, ke dalam hidupnya, ke dalam rumah tangganya, maka Allah nggak peduli di lembah neraka jahanam yang mana Allah akan hancurkan dia. Saya ulangi biar kamu pada dengar. Siapa yang nggak peduli rezeki masuk dari pintu yang mana, halal apa haram, halal apa syubhat, dia nggak peduli, maka Allah nggak peduli di lembah kehancuran yang mana Allah akan hancurkan dia. Ada yang dihancurkan dari sejak di dunia, ada yang dihancurkan nyentar sekalian di akhirat. Jangan mau begitu. Hati-hati sama caramu nyari duit. Hati-hati sama caramu nyari rezeki, teman-teman. Saya sering sampaikan padamu, sesedikit apapun uangmu cukup untuk membiayai hidupmu. Namun sebanyak apapun uangmu gak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau pengen hidup tenang, jangan banyak gaya. Kalau sanggup beli silahkan, enggak sanggup beli jangan beli. Bu, yang sering rusak kehidupan kita nih adalah karena pergaulan. Kamu jangan suka membandingkan rizkimu dengan rizki orang. Kamu tuh bang, kenapa sih jadi suami nggak bisa jadi kayak suaminya orang? Itu tuh yang jadi masalah tuh. Suami orang bang, udah bolak-balik ngajakin bininya ke luar negeri. Kamu bang, mau janji bawa saya ke Indomaret aja bolak-balik batal. Belanja ke Indomaret bolak-balik batal. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, jangan suka bandingin suamimu sama suami orang, rezekimu sama rezeki orang, anakmu sama anak orang. Ibu-ibu sekalian, itu yang bikin hidupmu berasa menderita. Karena Bu, seringkali orang itu ketika menceritakan, yang diceritakan pencapaian melulu. Betul? Orang taruh di Instagram yang enak-enaknya melulu, Bu. Sama, kamu kan juga gitu.
Jalan-jalan dari 3 tahun yang lalu, fotonya diirit-irit. Dikirain, wah, lagi ke Singapura, Bu. Oh, fotonya emang lagi di Singapura. Di bandara Singapura, sempet-sempetnya ganti kerudung. Biar kelihatan kayak banyak. Kayak bolak-balik. Ada yang begitu? Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah, Bu, ayolah, Bu. Jangan begitu. Jangan begitu. Hidup ini jangan suka membandingkan dirimu dengan siapapun. Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Ya, Bu? Setiap orang punya deritanya masing-masing. Setiap orang punya tawa tangisnya masing-masing. Saya hanya perlu sampaikan padamu, Bu, nggak ada siapapun yang hidupnya ideal. Nggak ada siapapun yang hidupnya sempurna, nggak ada. Ibu-ibu sekalian, nggak ada orang yang hidupnya senang terus-terusan. Nggak ada, Bu, saya kasih tahu, nggak ada. Semua orang hidup dengan ujiannya masing-masing. Semua orang hidup dengan ujiannya masing-masing. Oh, Ustazah, kalau ngelihat Ustazah kayaknya hidupnya seneng terus. Dah, siapa bilang? Ibu, saya kasih tahu, saya sudah menikah 20. Saya nikah tahun 2002. 23. Ibu ya? Saya udah nikah 23 tahun dan saya nggak ada anak. Ideal kayak apaan? Betul nggak? Ibu-ibu sekalian, saya tahun lalu sakit sampai nggak bisa ngapa-ngapain di atas tempat tidur. Bantalan tulang belakang saya, bantalannya pecah. Ibu kebayang, sakitnya luar biasa. Nggak ada yang ideal, Bu. Nggak ada yang ideal. Saya udah dipasang pen di punggung saya. Makanya sekarang dari mulai tahun kemarin, saya kalau ngajar harus duduk di kursi, harus pakai banyak bantal. Ibu pikir cuma buat kegayaan? Saya itu hobinya duduk di bawah, Bu. Saya ini santri. Hobi saya duduk di bawah, hobi saya tidur di bawah. Ibu-ibu sekalian, dan itu udah bertahun lamanya. Gak boleh lagi sekarang. Dokter mengharamkan saya tidur di bawah untuk duduk di bawah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, hidup gak pernah ideal buat siapapun. Saya kasih tahu, gak ada sesiapapun yang menjalani kehidupannya dengan ideal. Gak ada. Kita hanya berusaha melewati setiap ujian dalam kehidupan kita dengan cara yang terbaik. Begitu caranya. Jelas? Jelas? Ibu-ibu sekalian saya muliakan, libatkan sunnah Nabi, jalan hidup Nabi. Sunnah itu artinya jalan hidup, Bu. Libatkan jalan hidup Nabi dalam caramu mencari harta dan membelanjakannya. Itu kalau kepengen hidupmu berkah. Kalau kepengen hartamu berkah, di hartamu tersebut harus ada jalan hidupnya Nabi Muhammad SAW. Nih, buat yang punya harta ada lebihnya. Ya, buat yang punya harta, punya banyak kelebihannya, dengerin saya. Kamu kalau kepengen kelebihan hartamu menjadi sesuatu yang berkah dalam hidupmu,
dalam hartamu tersebut hadirkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, bantu para ulama dengan uangmu tersebut dalam jalan dakwah mereka. Bantu pondok-pondok pesantren. Bantu anak-anak santri yang sedang menuntut ilmu agama pakai uangmu tersebut. Ada banyak ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, orang-orang dengan kecerdasan yang luar biasa. Mereka menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadisnya Nabi Muhammad di pondok-pondok pesantren di Indonesia ini. Kalau mau belajar lebih panjang lagi, lebih tinggi lagi ke luar negeri, mereka nggak punya duitnya. Kalau kamu bisa memberangkatkan 1, 2, 3, 4 orang ke luar negeri untuk sekolah, entah itu di Hadramut, entah itu di Mesir misalnya, di Al-Azhar misalnya, entah itu di Maroko, entah itu di pondok-pondok pesantren yang ada di berbagai macam belahan dunia, berguru dari para ulama-ulama. Ibu-ibu sekalian, kemudian mereka pulang menjadi seorang ulama. Setiap kali mereka mengajar, kamu ikut serta dapat pahalanya. Nih Bu nih, saya setiap hari ngajar. Andai waktu dulu saya pesantren, saya dibiayai oleh seseorang, andai itu setiap kali saya mengajar dia ikutan dapat pahalanya. Tapi alhamdulillah, saya ketika belajar di pondok-pondok pesantren, yang membiayai saya adalah kedua orang tua saya. Sehingga akhirnya setiap kali saya mengajar ini nih, kedua orang tua saya, abah umi saya, mengalir pahala kepada mereka. Berkah dalam kehidupan. Kamu membantu pondok-pondok pesantren sehingga bangunannya kuat, sehingga bangunannya bisa enak, santri-santri belajar di sana. Dikasihin AC, jadi lebih betah ada di masjidnya. Mereka jadi membaca Al-Quran, mereka jadi membaca sholawat. Larinya kepada hal-hal kebaikan-kebaikan itu yang akan jadi bekalanmu, bawa keberkahan bagimu dunia hingga akhirat nanti. Tapi kan seringnya kan kita nggak kayak begitu. Kalau punya duit banyak kan yang kita pikirin jalan-jalan ke luar negeri, habis ratusan juta, bahkan mungkin bisa jadi lebih daripada itu. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, nggak ada Nabi Muhammad di dalam hartamu. Jangan, takutnya jadi penyesalan. Yuk, kita ini hidup di dunia bukan buat dunia. Kita hidup di dunia mau ada perjalanan panjang di akhirat nanti. Berpikir lebih. Dan Bu, ibu nggak usah takut nyekolahin anak. Bu ya, cari yang bagus. Cari pondok pesantren yang dibangun sama ulama-ulama yang berkualitas. Ibu-ibu sekalian, gak usah takut. Cari sekolah-sekolah Islam yang memang beneran bagus nih, misalnya gitu kan. Tapi yang tentu saja sesuai dengan kemampuanmu. Dan Bu, gak usah takut nyekolahin anak tuh, gak usah takut. Nak, mama gak mampu biayanya, udah kamu gak usah sekolah. Kamu bantu aja keluarga kita ini. Kamu bantu aja keluarga kita. Kamu ikutan nyari duit aja deh barengan sama bapak. Kamu gak usah sekolah. Jangan Bu, jangan. Anak-anak kamu, apalagi kalau kamu punya anak, punya kecerdasan, biarin mereka buat sekolah. Ibu-ibu sekalian, gak usah takut nyekolahin anak. Ini ucapan Kiai Haji Maimun Zubair, guru saya. Saya pernah mondok di Al-Anwar, Sarang Rembang 3 tahun. Bu, satu waktu Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair, beliau bilang sama semua wali murid ketika ada haflah sekolahan,
ada masanya, ada kayak haflah akhir tahun itu ya Bu ya, di mana anak-anak diambil sama orang tuanya buat pulang. Mbah Mun bilang begini nih sama para wali murid. Bapak Ibu, kata Mbah Mun, kalau kamu nyekolahin anakmu, lah kok mau ngirimin susah duitnya, mau ngasih duit jajan buat anakmu ngirim bulanan kok susah duitnya, ambil balik anak kamu, pasti anak kamu belajarnya nggak bener. Kenapa gitu? Kata Mbah Mun, sebab anak kalau lagi belajar ilmu agama, anak lagi belajar ilmu agama, itu nafkah mereka, rezeki mereka ditanggung secara khusus sama Allah Subhanahu wa taala. Ada jaminannya khusus. Jaminan rezeki buat semua hamba, semua manusia itu ada. Tapi yang sedang menuntut ilmu agama, jaminannya khusus. Jadi kalau kamu mondokin anak, kemudian anak kamu kok rezekinya susah, pasti belajarnya nggak benar. Karena mereka sebenarnya mendapatkan jaminan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak bakalan susah nyariin rezeki buat ngirimin anak sekolah agama. Nggak usah takut urusan rezeki. Rezeki itu Bu, ada yang udah nanggung, namanya Allah. Huwar Razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah satu yang ngasih rezeki, Allah lah satu sang pemilik kekuatan sejati. Jadi libatkan sunnah Nabi dalam caramu memperlakukan harta. Nyari hartanya, ikutin sunnahnya Nabi. Jangan mau bohong, jangan mau nipu, jangan mau nyakitin orang, jangan. Ya Bu ya? Kerjanya pakai takwa, kerjanya pakai cinta. Dengan cara semacam itu, kamu bakalan dapat rezekinya yang berkah. Ini saya mau cerita nih. Dengerin, cerita yang sangat indah sekali. Ibu-ibu sih sekalian, saya punya teman. Satu waktu ustazah, seorang ustazah. Namanya ustazah Bu, biasanya memang punya banyak teman ustazah ya Bu ya. Karena kan teman-teman saya kan banyak yang memang juga jadi ustazah. Teman saya nih Bu nih, satu waktu dia nemenin suaminya dakwah di Afrika. Dia seorang ustazah, suaminya juga seorang ustaz. Begitu nyampe di sana, diundang nih ceritanya, dan memang juga lagi pengen ke sana juga. Satu hari dia ada dakwah di satu daerah gitu yang saya lupa banget namanya, minta maaf. Tapi di Afrika sana. Boleh nggak kalau saya bilang yang berisik pulang aja? Yang ada di bawah sini nih, bawah saya nih. Ya, bawah apa di mana tuh? Bawah ya. Nah itu berisik buat saya nih. Saya sarankan yang berisik pulang aja dah. Biar yang pengen dengerin bisa dengerin enak dan saya yang ngomong gak terganggu. Boleh begitu? Ayo yang berisik pulang. Mentang-mentang lagi ngisinya di sekolahan nih, kayak anak lagi sekolah suka berisik. Teman-teman sikut sekalian, akhirnya teman saya itu bilang sama orang di daerah situ ya, di Afrika ini. Dia bilang, saya mau nyari nih ada makamnya kakek saya. Dia bilang, makam kakek saya ini ada di daerah Afrika, tapi saya nggak tahu daerahnya mana. Terus akhirnya orang tersebut nanya, siapa nama kakeknya? Disebutkan, Habib Fulan bin Fulan al-Fulani gitu. Mohon maaf sekali lagi saya juga lupa namanya. Ini ya, kalau guru udah mulai tua begini nih. Jadi sekalian,
Akhirnya begitu disebutkan nama kakek teman saya ini, yang denger langsung sujud syukur. Dia bilang, nama kakek kamu Fulan bin Fulan, kamu cucunya. Dia bilang, iya, itu adalah ayahnya kakek saya. Langsung sujud, Bu. Langsung sujud syukur. Bukan sujud sama dia ya, sujud syukur dia langsung. Kaget nih teman saya. Akhirnya habis selesai dia sujud, dia bilang, oh, alhamdulillah. Dia langsung pegang tangannya, diciumin sama dia, sama si orang ini. Dia bilang, alhamdulillah, saya ketemu sama cucunya nih. Alhamdulillah, saya senang banget. Maksudnya yang perempuan ya, cium tangan sama yang perempuan ya, Bu ya. Habis itu terus dia cerita. Dia bilang, kakek kamu Fulan bin Fulan al-Fulani. Iya betul, itu dia kakek saya. Alhamdulillah. Kamu tahu kuburnya? Bukan lagi, dia bilang. Tapi kami nih sekampung ini, sedaerah ini, dulu kakek kami, kakek nenek kami masuk Islamnya dengan dakwahnya kakek kamu itu. Semua sekampung masuk Islam gara-gara dakwahnya atau ajakannya atau jalan dakwahnya dari kakeknya ini. Terus dia cerita, kakek kamu itu dulunya datang ke kampung kami ini sebagai pedagang. Bahkan bukan sebagai ustadz, bahkan bukan sebagai dai, Bu, sebagai pedagang. Dia bilang beliau jual perhiasan emas di kampung kami ini. Kampung kami ini, daerah kami ini belum ada yang jual tuh. Dia tuh mulai jualan perhiasan emas. Kami dulunya kalau mau belanja perhiasan ya keluar kota gitu. Dia bilang dia jual tuh perhiasan emas. Laku. Orangnya sangat menyenangkan, jualannya bagus. Kalau ada yang gak demen balikin diterima. Walaupun udah berhari-hari. Gitu ya. Dia bilang, subhanallah, semua orang seneng sama dia. Seneng dagang sama dia, seneng beli sama dia. Dia bilang ada orang, nikahan, lamaran, pakai perhiasan-perhiasan itu. Abis itu ternyata mau kawinan, batal kawinannya, dibalikin perhiasannya, dibalikin lagi sama dia mau nerima. Pokoknya jualan dengan sepenuh cinta. Dia bilang melihat jualannya dia laku, tetangga sebelahnya akhirnya bikin toko lagi yang sama. Tetangganya nih bikin toko yang sama, jual perhiasan juga. Dia bilang sekarang jadi ada 2 toko perhiasan. Yang tentu saja orang ketika beli, ada yang beli di toko dia, ada yang beli di toko tetangganya. Dia bilang satu hari ada seorang pemuda datang ke toko tersebut. Terus dia bilang, tokonya si Habib ini nih, dia habis pilih. Dia bilang, saya ini kesini mau beliin perhiasan, saya mau menikah dengan seorang perempuan, saya mau beliin istri saya, calon istri saya, perhiasan yang bagus. Dia pilih-pilih dapet tuh kalung. Dia bilang, oh saya suka nih kalung ini nih, berapa nih? Oh yang mana Pak? Yang Pak suka yang ini. Yang mana nak, Dek, yang kamu suka? Yang ini nih, saya suka nih perhiasan ini. Dia bilang, oh ini nih. Dibisikin sama dia, Dek, perhiasan yang sama kayak gini nih ada di toko sebelah. Saya minta kamu buat belinya di toko sebelah aja. Kenapa gitu Pak? Saya kan mau belinya di sini. Enggak, Bapak, Adek belinya di toko sebelah aja. Kenapa gitu? Karena dari pagi nih saya udah dapat beberapa pembeli. Sementara toko sebelah dari pagi tadi saya liatin belum dapat pembeli. Adek beli aja ke toko sebelah. Saya rasa harganya juga mirip aja. Subhanallah, Bu. Dia pun beli ke toko sebelah. Nyampe di sana dia bilang, "Kamu kayaknya udah habis dari toko sebelah." Iya.
saya mau beli nih perhiasan yang ini nih, kalung yang ini. Emangnya kalung yang ini nggak ada di toko sebelah? Kepo. Tangga nih, si tetangga kepo nih. Ada kok di toko sebelah. Nah, kenapa kamu belinya di sini? Mahal ya? Nggak tahu, orang belum ngasih harga. Tapi barangnya ada. Ada. Kenapa kamu belinya di sini? Gitu kan? Karena saya disuruh sama dia. Disuruh? Suruh gimana? Iya, katanya pilih aja. Terus begitu saya pilih, dia bilang toko sebelah ada juga, Bapak belinya di situ aja. Karena saya udah dapat banyak pembeli, beberapa pembeli dari tadi pagi, sementara toko sebelah belum dapat pembeli. Ya ampun. Bu, malam harinya sekeluarga datang ke situ. Dia bilang, Habib tadi siang, tadi sore itu, Habib, kenapa Habib suruhan orang datang ke toko saya, padahal barangnya tempat Habib juga ada? Iya, nggak apa-apa, saya kan udah dapat pembeli dari pagi itu, ada beberapa. Saya liatin kamu belum dapat pembelinya. Habib nggak takut, Habib? Orang-orang pada belanjanya ke toko saya, rezeki Habib berkurang. Enggak. Kenapa gitu, Habib? Habib kok bisa bikin kayak begitu? Punya hati kayak gitu tuh kenapa, Habib? Dia bilang, karena rezeki kan udah ada yang ngatur, Allah. Allah Tuhan saya nggak pernah kurang-kurang ngasih saya rezeki. Jadi ya saya tenang aja. Saya justru lebih senang kalau kamu juga ikutan banyak dapat rezeki. Alhamdulillah. Kok Habib bisa sih, Habib, bikin berbuat baik sama saya? Padahal saya nggak pernah berbuat baik kayak begitu sama Habib. Saya selama ini malah sering jealous, sering iri, sering dengki, sering berbuat hal-hal yang nggak bagus gitu. Kenapa Habib malah berbuat seperti itu? Dia bilang, karena saya tahu bahwa sesudah kehidupan di dunia ini ada kehidupan di akhirat. Yang nanti saya kepengen di akhirat nanti bisa kumpul bareng sama nabi saya. Nabi saya orangnya baik, ngajarin kita berbuat kebaikan, dan Allah Tuhan saya bakalan balas. Enak banget ya kalau bisa hidup dengan hati kayak Habib ini. Habib agamanya apa sih, Habib? Kita boleh ikutan nggak, Habib? Akhirnya orang masuk Islam, tetangganya dengar cerita itu pada masuk Islam. Akhirnya orang sekampung pada masuk Islam gara-gara akhlak beliau yang begitu luar biasa. Tuh, kamu tuh rezeki mah nggak bisa kemana-mana, udah tenang aja. Bu, guru saya bilang, satu butir nasi itu udah ketulis bakalan jadi rezekinya siapa, nggak akan pindah ke mulut orang lain. Jadi kamu nggak usah segitunya, sampai berusaha ngerebut rezekinya orang, sampai ini, sampai itu, jangan. Justru karena kamu keburu-buru urusan rezeki yang mestinya datang dalam keadaan halal, akhirnya datang dalam keadaan haram. Na'udzubillah min dzalik. Yang tenang, nyari rezeki itu yang tenang. Jangan mau ama rezeki yang haram, maunya sama yang halal-halal aja. Jangan berpikir boro-boro. Sekarang mah nyarinya rezeki yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nggak gitu, itu bukan omongannya orang beriman. Omongan orang beriman, kamu bisa bilang sama suami kamu bisa bilang sama siapapun yang ikutan nyari rezeki, bilang harus berani nolak yang haram, nanti yang halal akan Allah gantikan. Harus berani nolak yang haram sehingga Allah menggantikanmu dengan rezeki yang halal. Jelas? Ikuti caranya Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad dalam urusan mencari rezeki, ya, dalam urusan nyari nafkah. Itu satu. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, ikuti caranya Nabi Muhammad dalam beribadah, Bu, saya kalau bilang ikuti Nabi Muhammad caranya beribadah, kita nggak ada yang mampu, Bu.
100% nggak mampu, 90% nggak mampu. Jangankan 90%, 100%. Ibu-ibu sekalian, kita mau ikutin cara Nabi Muhammad beribadah 10% aja udah bagus. Nabi Muhammad, Bu, ibadahnya bangun malam sampai bengkak telapak kakinya. Nih, sholatnya Nabi Muhammad. Sayyidina Ibnu Abbas meriwayatkan, saya pernah sholat malam ikutan Nabi Muhammad sholat. Saya kepengen, saya niat jelek tuh hari, kata Sayyidina Ibnu Abbas. Niat jelek apa wahai Ibnu Abbas? Saya niat mufarokoh. Saya niat keluar dari jamaah bersama dengan Nabi Muhammad. Karena lamanya Nabi Muhammad mengerjakan sholat. Nabi nyaris membaca 10 juz Al-Quran di dalam satu rokaat beliau. Ini kan, kalau baca satu rokaatnya 10 juz, ibu-ibu sekalian, kita ngikutin 10%-nya aja kita nggak sanggup. Betul nggak? Siapa di antara kita yang sholat malam membaca 1 juz Al-Quran? Palingan bulan Ramadan, itu pun juga udah ngeluh mulu. Berasa kayak pintu surga lagi dibukain bener-bener buat kita ya Bu ya. Udah langsung berasa sok-sokan jadi ahli surga gitu. Nabi Muhammad satu rokaat membaca nyaris 10 juz Al-Quran. Ibu kebayang. Maka Bu, andai pun kita nggak bisa ngikutin cara sholatnya, maksud saya panjangnya sholatnya Nabi Muhammad di waktu malam, sekurangnya jangan tinggalkan buat bangun tahajudnya. Walaupun cuma setengah jam. Itu namanya ngikutin ibadahnya Nabi Muhammad. Bangun Bu, bangun. Walaupun cuma setengah jam sebelum subuh gak apa-apa. Dan ibu gak usah repot sama suami. Bu, Ustazah, saya tuh Ustazah bangun Ustazah di waktu malam, tapi saya tuh sebel banget sama suami, ngorok Ustazah. Saya bangunin nih, gak usah tahajud deh, subuh deh Ustazah, susah banget Ustazah. Saya ini kan jadinya kesel Ustazah, saya kan kepengen sholat subuh berjamaah sama dia, saya bangunin susah banget Ustazah. Sampai udah saya bilangin, kamu tuh gak bangun-bangun juga, neraka loh, Baru bisa nambahin tahajud setengah jam doang, udah berasanya langsung jadi ahli surga. Pakai ngomel-ngomel sama suami, pakai marah sama suami, ada yang suaminya disiram segala. Ya Allah, ya Allah. Bu, kamu bangun tahajud itu hukumnya sunnah. Ya Bu ya? Kamu marah-marahin suami hukumnya haram, dosa. Itu dosanya kamu marahin suami, nggak bisa dibayar sama pahala tahajud kamu. Jadi jangan sampai kamu melakukan barang haram hanya untuk mengejar sesuatu yang sifatnya sunnah. Bangun tahajud, nggak usah repot sama urusan suami. Jadi gimana Ustazah? Ya tahajud aja. Kalau ada yang kamu mau lakukan buat suami saat tahajud tuh, habis selesai sholat kamu doain suami kamu, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah saya, suami saya dan anak-anak kami buat mengikuti sunnahnya Nabi kami Muhammad, ya Allah. Bantu kami untuk dapat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kami Muhammad, ya Allah. Jadikan kami bisa mengikuti jalan hidupnya Nabi Muhammad, ya Allah. Doa. Ibu-ibu sekalian, kamu bilang dalam doamu itu, ya Allah,
engkau berpesan kepada kami, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya Allah, jangankan menjaga keluarga kami, menjaga diri kami sendiri aja terkadang kami gagal melakukannya. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, jagakan diri saya dan keluarga saya dari api neraka. Kami mohon bantuanmu ya Allah. Gitu, doa. Itu Bu, sunnahnya Nabi Muhammad. Ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad bangun di waktu malam mendoakan kita umatnya. Ya Allah, ampuni dosa umatku, ampuni dosa umatku. Kita kerjain sunnah Nabi. Bangun di waktu malam doa. Ya Allah, ampuni dosaku. Ampuni dosa suamiku, ampuni dosa anak-anakku, ampuni dosa kedua orang tuaku, ampuni dosa saudara-saudariku, ampuni dosa umat Nabi Muhammad ya Allah. Itu sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi itu Bu, bukan cuman sekedar urusan seberapa panjang jilbab kamu, bukan. Bukan cuman sekedar urusan seberapa terdengar syar'i ucapan-ucapanmu, bukan. Bukan. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya malah yang tidak dilihat orang, yang tidak didengar orang, keadaanmu di saat kamu sedang sendirian. Keadaanmu di saat malam-malam, di saat mata yang lain sedang tertidur. Miripkah kamu kehidupannya dengan kehidupannya Nabi Muhammad? Itu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya Nabi Muhammad dalam ibadah. Nabi Bu, sholat fardunya berjamaah. Ya Bu ya, usahakan. Walaupun perempuan nih kita nih, usahakan sholatnya dengan berjamaah. Ustazah yang laki kan sunnahnya sholat jamaah di masjid. Iya betul. Tapi kan kadang nggak semua sholat bisa dikerjakan di masjid. Kayak udah terlambat dia pulang dari kantor jam 4, sholat jamaah di masjid udah nggak ada. Nah jangan sholat sendirian, sholat berjamaah di rumahnya dengan istrinya, dengan keluarganya. Ibu-ibu sekalian, itu adalah syarat utama saya ketika saya menikah sama suami saya. Ketika awal-awal nikah tuh, dia nanya sama saya, kamu kepengen apa dari saya sebagai seorang suami? Saya nggak kenal sama suami saya Bu, sampai hari pernikahan. Saya bahkan ngelihat muka dia habis nikah. Ta'aruf Ustazah? Enggak, bahkan kita nggak ta'aruf. Nggak kenal. Langsung pada diem. Dari tadi berisik, saya ceritain Nabi berisik, saya ceritain tahajud berisik, saya ceritain Halimah As-Sa'diyah berisik. Giliran diceritain Halimah Ali terus langsung pada diem. Kamu nih ya, kadang-kadang nih urusannya bukan mau nyari ilmu, urusannya kepo. Astagfirullah. Sehingga sekalian saya mulai, saya nggak kenal sama dia, nggak tahu sama dia, kita dijodohin sama guru saya, alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, hari pertama ketemu, habisnya nikah, ada tuh hari saya jalan sama dia pertama kalinya. Itu ibu-ibu, dia nanya, kamu pengen apa dari saya sebagai seorang suami? Saya bilang sama dia, saya belajar, berusaha untuk enggak sholat kecuali dengan berjamaah. Gitu. Jadi saya maunya kita sholatnya berjamaah. Tapi kan kamu ustazah, saya bukan ustadz, dia bilang. Bacaan kamu lebih fasih daripada bacaan saya. Saya bilang, sebagai seorang suami emang dia harus jadi imam. Ya kan nggak mungkin mentang-mentang saya ustazah tuh saya yang jadi imam.
Orang yang sholatnya sah buat dirinya sendiri, sah juga buat orang lain. Oh, baik kalau gitu. Bismillah, dia bilang. Jadi sejak saat itu, walaupun kadang dia pulang ke rumah dalam keadaan udah sholat, kemudian dia lihat saya mau sholat, atau saya yang pulang belakangan, misalnya saya belum sholat, terus dia udah sholat, dia akan sholat lagi buat nemenin saya sholat berjamaah. Demikian pula saya juga, kalau dia baru pulang dari luar terus dia belum sholat, saya udah sholat, saya akan temenin dia sholat lagi. Itu katanya Nabi Muhammad, sedekah. Nabi itu pernah ada satu orang datang ke masjid, semua udah pada selesai sholat. Nabi kemudian bilang, hal la yaqum ahadukum fayusalli bih fayatasaddaq alih. Kata Nabi Muhammad, hendaklah bangun seseorang di antara kalian menemani dia sholat, biar dia sholatnya nggak sendirian, dan dengan itu dia mendapatkan pahala sedekah. Jadi sedekah nemenin sholat, karena dengan sholatnya berjamaah dia dapat pahala 27 kali lipat, kan begitu? Nah, jadi kayak sedekah pahala sama dia gitu. Kami pun melakukan hal tersebut, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan istiqomah sampai ujung hayat, insyaallah, amin. Ibu sekalian, guru saya datang beberapa tahun silam, Hubabah Maryam almarhumah, sekarang udah meninggal Bu ya. Beberapa tahun sesudah pernikahan kami tuh kayak 2-3 tahunan lah, ada masanya Hubabah Maryam Al-Haddar datang dari Madinah. Kemudian saya menerjemahkan beliau pada masa-masa tersebut, dan ada banyak ibu-ibu itu kalau ketemu sama orang yang dianggap mulia, dianggap ulama gitu kan, suka curhat. Ya Bu ya, kalau sama saya ibu-ibu nggak bisa curhat. Maaf ya, kerjain aja yang saya ajarkan padamu, dan cobalah lihat. Nanti perlahan kehidupanmu akan membaik. Udah, nggak usah curhat-curhat sana sini, apalagi pakai air mata, berlelehan sama saya, ceritain keburukan suamimu. Alah, kayak kamu nggak punya keburukan aja. Sehingga sekalian, hari itu Hubabah banyak menerima curhatnya orang-orang tentang rumah tangganya. Ada yang curhat rumah tangganya suaminya selingkuh, ada yang curhat suaminya pelit, ada yang curhat suaminya jahat, ada yang curhat urusan pokoknya segala macam dah. Bu, subhanallah, di antara pertanyaan-pertanyaannya Hubabah, nah karena saya curhatnya Bu maunya 4 mata sama Hubabah Maryam, cuman masalahnya nih, Hubabah Maryam nggak ngerti bahasa Indonesia, dianya kagak ngerti bahasa Arab, sehingga perlu 2 mata yang lain yang ngerti bahasa Arab, ngerti bahasa Indonesia, dan itu adalah saya. Sehingga dipanggillah saya jadi 6 mata ya akhirnya. Jadi membuat saya jadi tahu berbagai macam permasalahan dalam rumah tangga waktu itu. Waduh, tuh kayaknya masalah rumah tangganya orang jadi banyak saya tahu tuh. Ibu sekalian, dan di antara pertanyaan-pertanyaannya Hubabah yang selalu Hubabah tanyakan adalah, kamu sholatnya berjamaah nggak sama suami kamu? Dan subhanallah, semuanya menjawab enggak. Habis selesai curhat-curhatan orang ini, ada satu masa saya lagi duduk-duduk santai sama Hubabah, saya tanya sama beliau, Hubabah, lish alfian salatil jamaah. Saya bilang, kenapa Hubabah selalu tanya tentang sholat jamaah setiap kali mereka lagi curhat urusan rumah tangga? Hubabah Maryam bilang, Halimah, ma sami'ti qaul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hal la tusawwun sufufakum aw la yakhtalifanna qulubakum. Halimah, kamu pasti pernah dengar hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad mengatakan, hendaklah rapikan soft salat kalian atau akan bercerai-berai hati kalian.
Kalau sholat berjamaah softnya nggak bener aja, bikin hati bercerai-berai, apalagi yang nggak sholat berjamaah sekalian. Halimah, sholatul jamaah tajma'ul qulub. Halimah, sholat berjamaah itu menyatukan hati, mengumpulkan hati. Dan denger ini, hati yang sudah dikumpulkan sama Allah, hati yang sudah dibersatukan oleh Allah, hati yang sudah ditautkan oleh Allah, tak ada sesiapapun yang dapat memisahkannya. Indah banget kan? Maka kalau kamu pengen rumah tanggamu selalu berada dalam keberkahan, mulailah dengan cara hidupkan sholat berjamaah di dalam rumah tanggamu itu. Ucapkan insya. Ini saya tanya aja, ucapkan. Ada yang jawab alhamdulillah. Lah, belum dikerjain juga. Ucapkan insya Allah. Kerjain salat berjamaah di dalam rumah tanggamu itu. Itu namanya menghidupkan sunnah. Apapun yang jadi cara Nabi Muhammad beribadah, lakukan pula di dalam kehidupanmu itu. Saudaraku sekalian, ibadahnya Nabi Muhammad namanya puasa. Tapi kita, saya, kamu gak bisa ngerjain 100%, 90%, 50% gak bisa. Saya ceritain sama kamu puasanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad puasanya mengganjal perutnya dengan batu karena menahan lapar. Sesudah 3 hari 3 malam tidak masuk makanan apapun ke dalam perut Nabi Muhammad. Siapa di antara kita yang bisa kerjain itu? Modelan kayak saya, kayak kamu nih. Aduh, ini jam segini nih, ya ampun, mau pingsan. Ustazah Halimah kelihatannya kayak masih lama ya. Aduh, kepala pusing 7 keliling. Saya kayak berasa mau pingsan. Kenapa Bu? Mau pingsan? Darah rendah? Kagak, belum sarapan. Iya. Iya. Segitunya tuh yang dia bilang belum sarapan, belum, udah diganjel Bu. Bukan pakai batu kayak Nabi, tapi pakai roti. Dia bilangnya belum sarapan katanya. Padahal udah ada roti, ada donat. Masuk di perut itu dari pagi. Udah ada lontong juga sama pastel. Ya ampun, ya ampun. Udah deh, kita jauh dari puasanya Nabi Muhammad, Bu. Puasa itu kan nahan lapar, Bu ya. Ibu-ibu sekalian, Nabi Ustazah kan sunnahnya Nabi cuma Senin Kemis, bukan urusan puasa yang puasa. Maksud saya, hidupkan sunnah Nabi dalam urusan perlakuanmu terhadap perutmu. Latih dia, Bu, untuk sering lapar. Ibu-ibu sekalian, dengarkan ucapan bagindamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad melihat, mendengar ada seseorang yang tajasyu majlis. Apa tajasyu, Ustazah? Gini nih. Habis saya makan terus gini. Asal ibu tahu itu namanya tajasyu ya. Kata Nabi Muhammad, bahasa Indonesianya apa, Bu? Betahak. Oke. Sendawa bahasa benernya ya. Bahasa bagusnya. Ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad dengar itu, Bu, langsung marah. Nabi kemudian berkata, "Kufa angka jutha'ak." Kata Nabi Muhammad,
tahan sendawamu itu. Nabi kemudian mengatakan satu ucapan yang bikin serem saya, dan seharusnya juga bikin serem kamu. Fa inna man tala shib'uhu fid dunya tala ju'uhu yaumal qiyamah. Siapa yang panjang kenyangnya di dunia, bakal panjang laparnya di akhirat. Siapa yang panjang laparnya di dunia, bakalan panjang laparnya di akhirat. Ibu-ibu sekalian, nih kita nih udah bukan lagi panjang lapar, panjang kenyangnya, tapi bahkan nggak pernah lapar. Karena setiap lapar, bahkan sebelum lapar udah kita isi perut kita. Nggak gitu caranya hidup, Bu. Nggak gitu caranya hidup. Sampai akhirnya bikin kita nih jadi nggak punya kelebihan selain berat badan. Betul? Ustazah tahu aja, saya sama. Ya Allah, Bu. Udah deh, kita ini ya, emang udah harus mulai belajar nih. Belajar biar balik lagi. Balik kepada cara hidupnya Nabi Muhammad SAW. Gimana Ustazah cara hidupnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bilang, nahnu qaum la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba. Nih udah dikasih tahu cara dietnya Nabi Muhammad SAW, cara makannya umat Islam, cara kita memperlakukan perut kita. Udah diajarin sama baginda kita Nabi besar Muhammad. Katanya Nabi Muhammad, nahnu qaum la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba. Kita adalah umat yang gak makan kecuali sesudah benar-benar lapar, dan apabila kita makan sudah berhenti makan sebelum kenyang. Jangan dibalik. Kita adalah orang-orang yang sebelum lapar kita makan, dan kalau sudah makan gak kenyang-kenyang. Kenapa jadi begitu ceritanya? Yang sebenarnya adalah tidak makan kecuali sesudah lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Ibu-ibu sekalian, ini saya dapat ilmu nih dari seorang istri dokter. Tapi dia banyak berkecimpung dalam urusan kedokteran. Dia bilang, saya ngerti kenapa Nabi Muhammad bilang berhenti makan sebelum kenyang. Saya bilang, kenapa gitu Kak? Apa? Ngertinya tuh kenapa? Dia bilang, karena Ustazah, otak kita itu Ustazah baru diberi paham bahwa udah kenyang 10 menit sesudah makan. Sesudah makan. Jadi abis kita makan tuh Bu, kita tuh baru dikasih tahu ini kenyang 10 menit sesudahnya. Jadi perut kamu itu ngasih tahu otak itu lambat. Gitu ya. Padahal nih dia udah kenyang nih, tapi dia nggak ngasih tahu. Nggak ngasih tahu. Perasaannya kayak masih lapar aja gitu. Jadi ibu makan lagi. Kenyang nih, gitu kan? Itu padahal udah kenyang dari 10 menit yang lalu. Gitu katanya. Jadi kita ini diberitahu oleh perut kita bahwa kita lapar, kita kenyang 10 menit sesudah merasakannya. Nggak langsung dia. Nggak langsung. Makanya kita udah harus ngerti sendiri, sudah berhenti makan sebelum kenyang. Sebab ketika diberitahu sama perut bahwa saya udah kenyang, sebenarnya itu adalah informasi 10 menit yang lalu. Di saat kita masih terus aja makan. Gitu kan? Nah, yuk belajar. Belajar untuk tidak memenuhi perut kita dengan makanan.
Jangan makan kecuali sesudah lapar. Berhenti makan sebelum insya. Sekarang bilang insya Allah, tapi begitu ketemu makanan lupa semua ilmunya. Betul? Belajar beneran dah sekarang ya. Insya Allah kita niat buat ngerjain sunnahnya Nabi besar Muhammad. Sekali lagi Bu, urusan sunnah itu Bu bukan cuman urusan seberapa syar'i ucapanmu. Kayak ada gitu banyak orang-orang itu yang kadang-kadang kelihatan kayak syar'i banget gitu ucapannya. Dikit-dikit yang betul, berzikir tuh bagus ya Bu ya. Cuman kadang-kadang tuh kalau kayak terlalu memperlihatkan, iya, jadi dengernya tuh kayak gimana gitu. Nah, kita boleh ucapan kita juga emang harus bagus ya Bu ya. Nah, harus juga gitu. Tapi ada banyak sunnah-sunnah yang lain yang memang lebih penting untuk kita hidupkan dalam kehidupan kita. Ya Bu ya. Sekali lagi sunnah bukan cuman sekedar urusan, apalagi kayak gini nih, apalagi gini nih. Hati-hati nih ya. Hati-hati begini nih. Sunnah malam Jumat. Bu, jujur aja nih ya Bu ya. Saya ketika awal-awal nikah, kan baru pulang dari Tarim tuh. Baru pulang dari sekolah di Hadramaut. Itu ketika ada orang bilang, "Cie, Ustazah Halimah nih, malam Jumat nih mau ngerjain sunnah malam Jumat." Gitu kan? Saya digodain kayak begitu. Saya bilang, "Oh, saya memang ini nih siap-siap baca kahfi." Saya kirain sunnah malam Jumat itu yang dimaksudkan tentu saja adalah baca kahfi. Kan begitu? Baca ad-dukhan, baca yasin, baca sholawat. Karena memang itu yang disunahkan di malam Jumat. Jangan sampai pemikiran kamu tentang sunnahnya Nabi hanya sekedar urusan mohon maaf. Hanya soal urusan hubungan suami istri, apalagi, nih dengerin saya. Ada banyak laki-laki yang kalau mau poligami bahasanya ini kan sunnah Nabi. Kayaknya sunnah Nabi kayak cuman urusan poligami. Urusan berbuat baik pada istri, urusan tidak menyakiti hati istri, urusan untuk menjaga hak suami istri, itu adalah sunnah Nabi. Ibu-ibu sekalian, itu adalah bagian dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Maka yuk kita belajar menempatkan sunnah Nabi itu jangan cuman kayak urusan-urusan yang begituan disebutnya sunnah Nabi, gitu kan? Bukan cuman urusan seberapa lebar kerudung yang kamu kenakan. Bukan, urusan sunnah Nabi adalah menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Ibadah beliau kita tegakkan dalam kehidupan kita. Urusan cara mencari harta kita tegakkan dalam kehidupan kita. Dan juga yang paling pentingnya lagi Bu, urusan tentang menjaga hati, menjaga adab, menjaga akhlak. Itu adalah sunnah Nabi yang paling tinggi. Sebab Nabi Muhammad, ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad dipuji Allah bukan karena ilmunya, bukan karena ibadahnya, bahkan yang dipuji Allah dari Nabi Muhammad adalah urusan akhlak beliau yang terpuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka selain daripada kita menghidupkan ibadah Nabi Muhammad, kita juga menghidupkan akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Hatinya dijagain. Belajar Bu, belajar. Buat kalau ngomong gak nyakitin orang. Belajar buat tingkah lakumu itu yang bagus, yang baik, cara kita bicara. Belajar buat banyak senyum. Nabi kita Muhammad kan begitu. Ma tahaddatsa bihaditsin illa wa tabassam. Kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad dari bahkan sekedar urusan senyuman, berkata yang baik, atau kalau tidak memilih untuk diam. Kita berakhlakul karimah, hati kita biarin punya sabar, hati kita hiasi
dihiasi dengan syukur, hati kita hidupkan dengan kasih sayang kepada siapapun, mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri, sayang kepada semua umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayangin suamimu, sayangi anakmu, sayangi kedua orang tuamu, sayangi saudara-saudarimu, doakan mereka semua, sayangi tetangga-tetanggamu, sayangi sahabat-sahabatmu, biar semua merasakan kasih sayang darimu, biar semua merasakan kasih sayang darimu. Kalau ada yang berbuat salah, maafkan. Itu adalah bagian dari sunnahnya bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kamu menghidupkan sunnah, di sanalah keberkahan kehidupan akan kamu dapatkan. Saat kamu menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad, berupa akhlak beliau, berupa ibadah beliau, berupa cara beliau mencari nafkah, mencari kehidupan, penghidupan dalam kehidupannya, semua hal-hal ini ketika kamu menghadirkan Nabi Muhammad SAW, Allah akan melimpahkan rahmat, hidayah, berkah dalam kehidupanmu itu, bukan hanya di dunia, melainkan juga sampai nanti di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dapat diamalkan dalam kehidupanmu. Niat ngamalin dalam kehidupan. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak kajian berkah ngaji hingga selesai. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya, menambah keimanan dan membawa keberkahan dalam hidup kita. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kajian Islam berikut. Silakan juga bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, rezeki yang halal dan berkah, serta mengampuni dosa-dosa kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.